Halo semuanya. Jadi kami hari ini akan berkunjung di salah satu pabrik tahu yang ada di Nganjuk. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Helga Dwi Utami dari kelas 1010. Saya Kesha Windy Prastia dari kelas 1011. Saya Windy Mas Putra Ramayanto dari kelas 1011. Yuk ikuti terus kesan kami. Yuk. Kenalkan, nama saya Kesha dari angkatan 20. Ini mewakili baiknya. Untuk tolong perkenalkan diri. Nama saya Ernest Sulastri, saya anak dari pemilik pabrik tahu di Sidoarjo di Market. Pertama-tama, bagaimana awal usaha produksi tahu ini didirikan? Utamanya untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. Mengapa warga banyak lebih memilih usaha tahu dibanding usaha yang lain? Karena tahu merupakan kebutuhan pokok sehari-hari dalam kehidupan. Berapa modal awal untuk membangun usaha tahu ini? Modal awal pada tahun 1998 mulainya berdiri pabrik ini membutuhkan modal sebesar kurang lebih 25 juta pada waktu itu. Bahan baku utamanya dapat dari mana? Bahan bakunya dari supplier kedua lokal dan impor. Dari asalnya asli dari mana juga, Mbak? Ya, kalau yang lokal dari wilayah sekitar yang di sini, kalau yang impor dari Australia. Dalam sehari biasanya memproduksi berapa banyak tahu? Biasanya memproduksi 22.500 juta. Apa biaya terbesar dalam produksi tahu ini? Bahan baku kedelai yang paling besar. Itu bahan utama. Ya, ada biaya untuk kayu, terus ada biaya untuk sholat juga. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan harga jual tahu? Harga jual tahu tergantung bahan terutama harga kedelai. Apakah harga kedelai mempengaruhi keuntungan usaha? Sangat mempengaruhi. Dan bagaimana cara menghindari kenaikan harga? Dengan cara menaikkan harga jual. Apa kendala ekonomi yang paling serius? Mendapatkan kedelai lokal yang jika dari pasar. Apakah usaha ini mengalami kerugian dan apa itu? Karena keuntungan menipis karena harga kedelai yang mahal. Dan bagaimana cara memasarkan produk tahu? Dengan cara para loper menjual tahu berkeliling ke desa-desa dan pasar. Strategi apa yang Mbak dan keluarga lakukan agar pelanggan tetap kembali membeli tahu? Dengan mempertahankan kualitas tahu tetap bagus dan teksturnya. Oke, selanjutnya, apakah keuntungan usaha tahu cukup stabil setiap bulan? Cukup stabil. Menurut Mbaknya, apa pengaruh usaha tahu terhadap masyarakat sekitar? Membuka peluang kerja untuk masyarakat sekitar. Bagaimana perkembangan omset usaha tahu ini dari awal berdiri hingga sekarang? Alhamdulillah meningkat setiap bulan. Apa harapan dan rencana pengembangan usaha ke depannya? Harapannya semoga bisa masuk ke program EBB sehingga produksi semakin meningkat. Selanjutnya, apa tips atau kiat untuk anak muda yang mulai merintis usaha? Tetap semangat, sabar, dan konsisten. Menurut Mbaknya, usaha apa yang cocok untuk anak muda generasi sekarang? Mengembangkan program UMKM. Motivasi apa yang bisa disampaikan untuk anak zaman sekarang? Jangan gampang menyerah, terus berusaha dan tetap semangat. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi produksi tahu. Eksplor sama-sama yuk!
lalu masuk ke penyaringan. Penyaringan lalu proses pemeriksaan. Dan sebelum masuk penyaringan, perebusan dulu melalui uap dari ketel tadi. Ya, ketel uap. Nanti pemirsa sudah tahu lah. Ketel uap itu hanya menghasilkan uap saja. Dan tidak ada digunakan dulu untuk kereta api. Itu hanya tenaga uap. Uapnya saja. Jadi uapnya saja untuk perebusan bahan baku. Nah, baca. Ya, waktu itu dari pasar saja. Kemudian kan kedua bisa dikatakan pemasaran. Bahasa akhirnya marketing. Nah, yang kedua marketing dan berjual. Jadi pertama marketing, pemasaran, itu terus berjual. Kalau kalian nanti terjun di salah satu perusahaan yang memproduksi barang terjual, itu pasti ada satu pemasaran, kepala pemasaran, dan yang juga ada koordinator lapangan, koordinator pemasaran ada yang bisa konsultan. Ya, tidak bisa berada-ada juga bisa. Posisi itu katakan tadi seperti mana? Kalau bertemu itu banyak, ya banyak. Kalau produksi tampil, maksudnya nggak jelas siapa yang jual. Tapi kalau jual jual banyak kan bisa ganti. Jadi itu proses jadi langsung jual. Dan tidak bisa stok, tidak bisa. Ya, itu paling banyak itu ada 370 dalam sehari. Rata-rata itu habis besar 140 per hari rata-rata. Mulai produksi berapa sampai selesai. Jadi waktu proses itu tidak bisa diterima. Ada beberapa proses seperti tanpa delapan kota. Jadi satu kali masa itu ada 10 kota. Tapi sampai di luar lebih tiga itu masih kota aja. Ya, betul. Atau di salah satu pasar atau di mana itu sangat benar. Jadi kalau kata lain itu keliling kalau bahasa berkorban kalau dulu ada lapor korban karena sudah karena menjadi masalah karena menjadi pasal administrasi. Terima kasih atas waktunya. Kami izin pamit. Tidak terasa, Explore hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bye-bye.